Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di My Class. Untuk kali ini kita akan belajar mengenai two-way ANOVA atau ANOVA dua jalur. Setelah kemarin kita mempelajari tentang ANOVA satu jalur atau one-way ANOVA. Apa perbedaan antara one-way ANOVA dan two-way ANOVA? Mari kita mempelajarinya lebih lanjut. Nah, ini ya, two-way ANOVA. Nah, untuk bahasan yang pertama, faktorial ANOVA. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan mempelajari two-way ANOVA seperti yang saya bilang tadi ya. Nah, kenapa kok ini faktorial ANOVA? Nah, ini nanti akan disebutkan di bawah. Nah, two-way ANOVA itu adalah pendekatan tentang uji statistik yang digunakan untuk membandingkan kelompok yang terbentuk dari dua variabel bebas. Nah, sedangkan untuk yang one-way ANOVA kemarin itu adalah uji statistik yang digunakan untuk membandingkan kelompok yang terbentuk dari satu variabel bebas. Itu ya. Nah, oleh karena itu, pendekatan ini sering disebut dengan two-factor atau two-way ataupun faktorial ANOVA. Nah, jadi untuk yang one-way ANOVA itu juga biasanya sering disebut dengan single factor ANOVA. Kalau untuk yang two-way ANOVA atau yang ke atas itu biasanya disebut dengan faktorial ANOVA. Jika penelitian itu memiliki 3 variabel bebas, maka disebut dengan three-way ANOVA. Nah, jadi penyebutan three-way, two-way, atau one-way itu tergantung dari seberapa banyak variabel bebas yang kita gunakan. Two-way. Ini berarti 2 variabel bebas. Three-way ini berarti 3 variabel bebas, seperti itu. Nah, jadi faktorial ANOVA ini bisa digunakan untuk 2 atau lebih variabel bebas dengan masing-masing memiliki beberapa kategori. Selanjutnya, nah ini untuk yang faktorial ANOVA ini memiliki 3 asumsi. Yang pertama, observasi dilakukan secara bebas. Maksudnya, skor masing-masing sampel itu tidak berhubungan satu sama lain. Nah, untuk yang kedua, varian dari populasinya itu sama atau homogen. Nah, yang terakhir, variabel terikatnya terdistribusi secara normal untuk masing-masing kelompok dengan membandingkan variabel terikat untuk masing-masing kelompok dengan masing-masing kombinasi level di variabel bebas. Nah, level itu apa? Nanti akan kita jelaskan di belakang. Ini ya, kelebihan faktorial ANOVA dibandingkan one-way ANOVA memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, faktorial ANOVA memungkinkan generalisasi yang lebih besar untuk hasilnya. Nah, misalnya, siswa SMP dan SMA kita berikan 5 perlakuan yang sama. Jika kita menggunakan one-way ANOVA, kita hanya bisa melihat perbedaannya hanya pada siswa SMP saja atau SMA saja. Nah, jika kita menggunakannya faktorial ANOVA, maka kita akan bisa melihat keduanya sekaligus. Nah, perbedaan baik di SMP dengan SMA dan perbedaannya antar kedua siswa tersebut pada kelima perlakuan. Kelebihan yang kedua yaitu kita bisa melihat adanya interaksi dari variabel-variabel bebasnya. Dengan kata lain, kita bisa melihat ada tidaknya interaksi antara siswa SMP dan SMA. Yang terakhir, keuntungannya adalah hemat. Dengan kita melakukan faktorial ANOVA, kita akan membutuhkan lebih sedikit partisipan daripada kita menggunakan one-way ANOVA. Kenapa? Karena jika 2 variabel bebas akan membutuhkan partisipan yang lebih sedikit di faktorial ANOVA, tetapi tidak di one-way ANOVA. Nah, contohnya ini ya, untuk yang misalkan di faktorial ANOVA itu kita cukup membutuhkan 10 orang, maka di one-way itu bisa 2 kali lebih banyak dibandingkan yang di faktorial ANOVA.
Nah, faktorial ANOVA itu dalam penulisannya itu sering menggunakan label. Labelnya itu merupakan dari jumlah variabel-variabel bebas yang digunakannya. Contohnya desain 2 kali 5. Terus ada lagi desain 3 kali 3 kali 4. Nah, maksudnya apa? Jika kita memakai desain 2 kali 5 itu adalah 2 level pada variabel bebas yang pertama dan 5 level pada variabel bebas yang lain. Jadi ini yang variabel bebas pertama ini memiliki 2 kategori. Variabel bebas yang kedua itu memiliki 5 kategori. Jadi level atau kategori itu sama. Nah, jika kita memiliki 3 variabel bebas, nah, di mana 2 variabel bebasnya itu memiliki 3 level atau kategori, dan 1 variabel bebasnya memiliki 4 level atau kategori, maka dituliskannya 3 kali 3 kali 4. Ilustrasi labelnya seperti apa? Mari kita lihat di gambar 11.1. Nah, ini ya. Ini adalah desain untuk yang 2 kali 5. 2 kali 5. 2-nya itu apa? 2 itu yang variabel bebas yang pertama, yaitu age atau umur, yaitu yang muda dan yang tua. Nah, untuk yang 5 itu ada dari conditionnya, itu yang 1, ini 2, ini 3, ini yang 4, ini yang kelima. Jadi ini adalah bentuk dari desain-desain di faktorial ANOVA. Ini berdasarkan dari studinya atau penelitiannya dari Eseng pada tahun 1974. Ini ya, beliau ini mengambil untuk masing-masing sel itu sebanyak 10 partisipan. 10 partisipan untuk masing-masing sel. Sel itu apa? Sel itu ini perpaduan antara baris dengan kolom. Jadi di masing-masing sel ini berisi 10 partisipan. Jadi keseluruhan partisipannya yaitu jumlah barisnya. Baris itu adalah variabel bebas yang pertama, dan kolom atau kolom itu adalah jumlah variabel bebas yang kedua, 1, 2, 3, 4, 5 ini tadi, dikali N di masing-masing sel. Jadi 2 dikali 5 dikali 10 sama dengan 100. Jadi totalnya itu keseluruhannya ada 100. Nah, di awal tadi kita menyebutkan bahwa adanya keuntungan-keuntungan di faktorial. Kita bisa melihat ada tidaknya interaksi antar variabel bebas yang digunakan. Nah, dalam banyak kasus, interaksi antar variabel bebas itu memberikan suatu ketertarikan yang lebih besar dibandingkan daripada main effect sendiri. Main effect itu apa? Main effect itu adalah pengaruh dari satu variabel bebas lintas level pada variabel bebas yang lain. Nah, misalkan ini ya, bukan lintas level. Jadi untuk yang usia muda ini interaksinya itu apakah ada dengan yang di counting, di rhyming, di adjective, di imagery, atau yang di intensional. Begitu juga yang usia tua. Jadi lintas level di variabel bebas yang lain. Nah, sedangkan ini ya, jika kita membandingkan data kelima kondisi hanya untuk usia tua atau kita membandingkan partisipan muda dan tua sekaligus untuk salah satu kondisi, maka kita menyebutnya dengan simple effect. Jadi main effect itu adalah yang di masing-masing sel, sedangkan untuk yang simple effect itu untuk salah satu variabel bebas pada satu level dari variabel bebas yang lainnya. Nah, bagaimana bentuk interaksinya? Bentuk interaksinya bisa seperti ini kalau digambarkan dalam grafiknya ya. Nah, untuk yang atas, 3 atas ini adalah contoh dari yang tanpa interaksi. Dicirikan dengan bentuknya, bentuk grafiknya itu adalah sejajar, tidak saling berpotongan. Nah, sedangkan untuk yang bawah, yang 3 bawah ini
bentuknya keduanya baik B1 ataupun B2 ini tidak ada yang sejajar. Walaupun ini tidak berpotongan, tapi keduanya ini memiliki arah yang tidak sejajar. Ini juga kalau yang tengah ini kan jelas dia memiliki titik potong. Jadi ini jelas sekali bahwa menunjukkan adanya interaksi di antara kedua variabel bebas ini. Nah, untuk mempelajari atau untuk memahami lebih jauh bagaimana two-way ANOVA itu, kita perhatikan contoh berikut ya. Eysenck tadi yang awal yang pakai desain 2x5 itu melakukan penelitian dengan variasi usia dan variasi kondisi. Jadi variabel bebas yang pertama itu adalah usia, variabel bebas yang kedua itu adalah kondisi. Penelitian ini melibatkan 50 partisipan di usia 18 sampai 30 tahun dan 50 partisipan di usia 55 sampai 65 tahun. Jadi yang muda 50, yang tua juga 50. Nah, datanya tersaji seperti pada tabel di bawah ini. Ini ya. Nah, ini datanya. Jadi untuk yang usia tua, ketika di kondisi yang counting atau perhitungan itu nilainya 9, 8, 6, 8, 10, 4, 6, 5, 7, 7 dan memiliki min atau rata-ratanya sebesar 7. Yang di rhyming itu rata-ratanya 6,9, di adjektif rata-ratanya 11, di imagery rata-ratanya 13,4, di intensionalnya rata-ratanya 12,0 dengan min total sebesar 10,06. Sedangkan di usia muda minnya yang di counting itu 6,5, yang di rhyming 7,6, yang di adjektif 14,8, di imagery 17,6, di intensional 19,3 dengan min totalnya yang usia muda itu sebesar 13,16. Sedangkan untuk yang 11,61 ini adalah rata-rata keseluruhan dari 100 partisipan tadi, yaitu gabungan antara usia tua dan muda. Nah, bagaimana? Apakah hasilnya ini antara usia tua dengan usia muda atau mungkin dari kondisi-kondisi kelima kondisi ini ada perbedaan atau tidak? Maka sekaligus digunakan two-way ANOVA. Nah, yang pertama langkahnya itu kita membuat hipotesis. Nah, untuk hipotesisnya itu kita ada 3, yaitu hipotesis untuk usia, yang kedua hipotesis untuk kondisi, dan yang ketiga hipotesis untuk interaksi keduanya. Jadi HO-nya untuk usia itu sama, untuk yang kondisi HO-nya juga sama. HA-nya itu sekurang-kurangnya paling tidak salah satu harus ada yang tidak sama dengan 0. Untuk menentukan kriteria pengujian, HO atau rata-ratanya sama itu jika F hitungnya kurang dari F tabel. HO-nya ditolak jika F hitungnya lebih dari F tabel. Nah, jadi langkah pertama itu yaitu kita membuat hipotesis dulu. Ya. Untuk menghitung nilai F hitung itu kita butuh datanya. Nah, ini datanya. Nah, ini ya. SS total atau sum of square total atau jumlah kuadrat total. Ini ya. Sigma X dikurangi XGM min kuadrat sama dengan sigma X kuadrat dikurangi sigma X dalam kurung kuadrat per
N total. Jadi untuk menghitung SS total itu yang pertama kita harus mengkuadratkan nilainya ini masing-masing, kemudian dijumlah, kemudian dikurangi dengan sigma X-nya ini kemudian dijumlah dulu, kemudian dikuadratkan, dibagi 100. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Untuk yang SSA, yaitu sum of square age-nya, jadi untuk yang age saja, untuk yang usia saja, N dikali C dikali jumlah min dari A-nya dikurangi min total, terus kemudian dikuadratkan. N-nya itu untuk partisipan di masing-masing sel, yaitu 10. C itu adalah jumlah dari variabel bebas yang kedua, yaitu kondisi variabel bebasnya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, XA min A-nya yang pertama itu adalah 10,06 dan yang kedua itu adalah 13,16 dikurangi rata-rata total. Nah, ini ya 11,61. Sama caranya untuk yang SSC, N kali A kali sigma min C dikurangi min GM kuadrat. Jadi kalau SSA ini kan N kali C, kalau SSC N dikali A. A itu adalah jumlah kategori di age-nya, di usianya, yaitu ada 2, old sama young. Nah, untuk yang SSL ini N kali sigma XAC dikurangi min GM. Min AC dikurangi min GM. Nih, 7. N-nya 10 ya, masing-masing sel 10, terus 7-nya itu dari ini, dikurangi 11,61, kemudian dikuadratkan, dijumlah lagi, 6,9 dikurangi 11,61, ditambah 11, dikurangi 11,61 kuadrat, ditambah 13,4, dikurangi 11,61 kuadrat, dan seterusnya sampai ke 19,3, dikurangi 11,61 kuadrat, hasilnya 1945,49. Ingat ya, yang ini koma itu adalah, kalau di kita itu titik itu adalah koma. SSAC itu SSL dikurangi SSA dikurangi SSC, hasilnya 190,3. SS errornya 722,3. Jadi hitungan-hitungan ini nanti kita rangkum di bawah untuk mencari nilai F hitung. Untuk mencari F hitung. Nah, ini ya, kita membuat tabel ringkasan 2W ANOVA sama seperti yang di 1W ANOVA kemarin. Kita juga ada tabel ringkasannya. DF ini ya, di bawah ini nanti. Nah, SS-nya kan sudah ada. MS itu adalah perbandingan antar SS. F itu adalah perbandingan MS-nya. Nah, DF-nya untuk yang H itu adalah A-1. A-nya ada 2. Kategorinya ada 2, yaitu 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Dan di tabel dicari nilainya sebesar 3,96. Sedangkan untuk yang kondisi, F tabelnya sebesar 2,49. Yang untuk interaksi juga sama, yaitu 2,49. Nah, dari hasil perhitungan antara F hitung dengan F tabel itu ternyata F hitungnya lebih besar dari F tabel untuk semua hipotesis kita tadi. Sehingga H0-nya ditolak. Dengan kata lain, terdapat pengaruh yang signifikan pada usia dan recall condition. Selain itu, terdapat interaksi antara kedua variabel bebas tersebut, yaitu interaksi antara usia dengan kondisi. Ini kalau pakai cara hitung manual. Bagaimana kalau kita menggunakan SPSS untuk menghitungnya? Ini sangat mudah.
Yang pertama, jangan lupa dibuka aplikasi SPSS-nya. Nah, setelah dibuka, kita masuk ke variable view. Dibuat seperti gambar ini. Baris pertama diisi data, kedua age, yang ketiga condition. Nah, untuk value-nya, age-nya itu silakan diisi 1 untuk old, 2 untuk young. Sedangkan untuk yang condition, value-nya disesuaikan 1 untuk counting, 2 untuk rhyming, 3 untuk adjective, 4 untuk imagery, dan yang 5 untuk intensional. Untuk measure-nya, yang data itu ordinal, untuk yang age sama condition itu nominal. Setelah variable view selesai, mari kita isikan datanya di data view. Nah, ini. Age-nya, age itu 1. Condition ada 5. Age itu ada 2 kategori. Jadi ini 1 dan yang kedua nanti di bawah. Nah, nanti silahkan bisa dicek sendiri di filenya. Nah, setelah datanya di input, kita masuk ke analisis. Analyze GLM atau General Linear Model, terus ke univariate. Nah, kemudian masukkan data ini ya. Datanya ke dependent variable dan age sama condition itu di fix factor. Setelah itu kita klik plot. Ini ya, plot. Klik plot. Nah, setelah itu kita masukkan age-nya ke horizontal axis, condition-nya ke separated line. Nah, kemudian di add. Nah, sehingga akan muncul add bintang. Condition ini artinya interaksi antara usia dengan kondisi. Sudah, kemudian di continue, kemudian klik option. Nah, pada menu estimated marginal mean itu kita masukkan age condition sama age bintang conditionnya itu ke display mean for. Pokoknya ikuti langkah-langkah di sini. Nah, kemudian kita klik post hoc. Sampai seterusnya diikuti sampai akhirnya kita peroleh hasil. Nah, ini hasil yang pertama, itu tabel deskriptif statistik. Nah, deskriptif statistik ini artinya tabel yang menjelaskan data-data secara keseluruhan. Nah, jumlahnya berapa, partisipannya berapa di masing-masing sel, itu ada di deskriptif statistik. Min-nya berapa, standar deviasinya berapa, itu langsung ada di deskriptif statistik. Nah, ini ya. Dapat diketahui bahwa min untuk data dari partisipan tua sebesar 10,6 dan partisipan muda sebesar 13,16. Hasilnya sama dengan perhitungan yang manual. Hal ini menunjukkan bahwa data yang diperoleh dari partisipan muda memiliki nilai yang lebih tinggi. Jadi yang muda itu nilainya lebih tinggi daripada yang tua. Ya, yang muda ingatannya masih bagus. Makanya nilainya lebih tinggi daripada yang tua. Selanjutnya, untuk partisipan tua, recall condition imagery memiliki nilai paling tinggi dan rhyming yang paling rendah. Sedangkan untuk yang partisipan muda, recall condition-nya memiliki nilai tertinggi untuk intensional dan yang terendah untuk counting. Ternyata nilai-nilai yang tertinggi dan yang terendah di usia tua dan usia muda itu tidak ada yang sama. Nah, selanjutnya perhatikan tabel output yang kedua, yaitu uji homogenitas. Nah, di sini diperhatikan ini nilai signifikansinya, yaitu 0,020. Nah, artinya itu kurang dari 0,05. Sehingga data tersebut memiliki varian yang tidak homogen atau asumsi varian yang sama itu dilanggar oleh data ini. Nah,
Untungnya SPSS ini menggunakan pendekatan regresi untuk menghitung ANOVA. Jadi hal ini tidak masalah jika kita menggunakan SPSS untuk menghitungnya. Nah, kemudian kita lihat tabel yang ketiga. Nah, untuk tabel yang ketiga, biar kelihatan semua. Nah, ini ya, tabel test of between subject effect. Ini tabel utama, jadi harus dilihat di sini. Kita melihat nilai F-nya itu dari tabel ini. Nah, untuk yang pengaruh utama dilihat FA-nya sebesar 29,936. Untuk F conditionnya itu 47191. Untuk yang interaksinya sebesar 5,928. Nah, dari sini terlihat nilai value sig-nya itu semuanya 0. Ya, 0. Nah, artinya kurang dari 0,05. Ketiga-tiganya kurang dari 0,05 sehingga HO-nya ditolak. Artinya, jadi terdapat perbedaan min data di antara partisipan-partisipan usia tua dengan usia muda. Ini untuk yang age-nya. Untuk yang condition-nya ini terdapat perbedaan min juga di antara kelima kondisi. Begitu juga untuk yang interaksi. Ini terdapat perbedaan pengaruh interaksi yang signifikan antara faktor usia dan kondisi terhadap datanya. Tampak dari hasil analisis bahwa besar pengaruh variabel usia dan kondisi beserta interaksi adalah sebesar 72,9%. Itu didapat dari ini. Nah, bagaimana gambar grafik ketiganya? Nah, ini ya. Nah, ini untuk grafiknya. Terdapat karena adanya perpotongan atau kelimanya itu tidak sejajar, maka ada interaksi. Jadi, untuk melihat ada tidaknya interaksi itu bisa dilihat langsung dari grafiknya, bisa juga dilihat dari hasil perhitungannya. Sekian untuk pembahasan two-way ANOVA kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.